Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kuliah hari ini semuanya online ya. Kalau Pak Ingles kan, kalau bilangnya kalau saya online dia online juga. Soalnya kesian juga sama Pak Ingles offline terus kan dia jauh ya dari Cikarang gitu. Pak Ingles apa? Online juga? Atau Iya, bukan online juga. Iya, saya maksudnya memberi kesempatan Pak Ingles. Kalau saya offline lagi, beliau hampir tiap minggu. Nanti minggu depan baru kita offline lagi ya. Sekarang kebetulan juga karena materinya itu adalah mungkin masih bisa lah kalau online ya. Nah, karena itu saya minta sekali sama kelas TICK 2B, walaupun ini online, tolong diperhatikan gitu ya. Karena diperhatikan maksudnya ya memperhatikan apa yang saya jelaskan karena ini penting materi ini untuk ujian akhir semester gitu. Nah. Ya, jadi nanti kalau misalnya perlu ada kertas, coba ada kertas dulu gitu, disiapkan kertas karena sekarang saya mau menjelaskan ada rumus gitu ya, terus bagaimana menggunakan rumusnya, nah itu kan saya jelaskan. Nanti kalau nggak paham, nanti bisa kita diskusikan gitu. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy, ya. Nah, logika fuzzy, apa itu logika fuzzy ya? Jadi logika fuzzy ini adalah materi terakhir di semester ini. Ya, kemarin kita sudah, jadi yang kemarin nilai pengukuran kemarin itu saya sampaikan dulu, nilai kemarin itu adalah bagian dari nilai ujian akhir semester. Ya, nah harusnya itu outputnya adalah kita membandingkan color gamut dari kertas coated dan sama uncoated. Udah pernah belajar kertas kan ya di semester berapa? Semester sekarang udah ada? Semester 1, Bu. Semester 1. Oke, nah di sana kita belajar nggak antara coated sama uncoated, mana yang jangkauan warnanya paling jauh? Coated atau uncoated? Mana? Kira-kira? Kertas coated ya? Ya, kertas coated itu jangkauan warnanya lebih jauh daripada kertas uncoated. Karena dia punya lapisan, ya, sehingga dia bisa lebih, warnanya bisa lebih cerah gitu ya, lebih glowing gitu ya, karena pengaruh lapisan tadi gitu. Sehingga pori-pori kertas sendiri juga bisa menyerap tinta lebih baik, lebih optimal gitu ya. Nah, maksudnya dari tugas yang pengukuran warna kemarin adalah membandingkan itu antara kertas coated dengan uncoated. Kemarin kan beda-beda kertasnya ya. Kalau saya tanya Budi, uncoated semua gitu. Ada kelas yang dia nggak ngelihat bandingin coated sama uncoated, jadi dia coba ngasih aja gitu. Nah mungkin ada yang kelas yang uncoated semua. Kemarin kelas C itu uncoated semua. Kalau di sini ada coated uncoated atau coated semua? Atau ada yang uncoated? Uncoated. Oh ya, berarti uncoated semua juga ya, sama ya. Nah, maksudnya itu membandingkan. Jadi gimana cara membandingkannya? Kita lihat color gamutnya. Color gamut itu disebut color gamut itu kan jangkauan warna yang bisa diraih oleh sebuah perangkat gitu ya. Nah, ketika kita menggambarkan color gamut, kita hitung 2 dimensi nih ya. Kita hitung luasnya berapa. Misalnya ada yang ukur kertas coated, ada yang ukur kertas uncoated. Nah, kertas coated luas color gamut 2 dimensinya misalnya 20 meter persegi. Lalu yang kertas uncoated diukur luasnya panjang kali lebarnya itu, atau kalau kemarin bentuknya seperti apa, kan macam-macam tuh. Ada yang trapesium, ada yang, nah itu kita hitung berapa luasnya. Nanti
kalau luasnya lebih besar nilainya, misalkan kalau yang satu 20, yang satu 15, maka yang 20 ini, luas yang 20 punya jangkauan lebih jauh daripada yang lebih kecil luasnya. Gitu. Ya, jadi kalau kemarin hanya uncoated aja, ya it's okay. Jadi maksud saya karena waktunya kurang, ini kan tinggal 3 minggu, 2-3 minggu lagi nih kita mau UAS. Kalau saya sambungkan lagi dengan bagaimana membandingkan coated, uncoated, ngukur lagi, bikin lagi, aduh kayaknya nggak cukup waktunya, sehingga saya cukupkan sampai kemarin aja. Yang penting mahasiswa udah tahu gimana caranya membuat color gamut di MATLAB, mulai dari mengukur warna, gitu ya. Nah, kesimpulannya tadi, jangkauan warna itu pada kertas coated lebih jauh daripada kertas uncoated. Dibuktikan dengan luas dari color gamutnya, dia lebih besar atau lebih besar angkanya daripada yang kertas uncoated, gitu ya. Itu untuk yang kemarin tugas atau proyek warna, membuat color gamut. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjutkan yang kedua. Ini adalah proyek yang kedua, masih dalam bagian dari ujian akhir semester. Nah, logika fuzzy sekarang. Logika fuzzy itu banyak digunakan ketika nanti kita membuat skripsi di semester 8 ya. Di semester 8 kita bikin skripsi, logika fuzzy ini menjadi salah satu metode yang digunakan. Jadi kalau kita besok mau bikin skripsi, itu ada 3 bidang yang bisa kita pilih. Yang pertama, datanya dari industri. Jadi ini bidangnya adalah sistem industri. Kalau kita pilih sistem industri, datanya adalah real data industri. Sehingga besok ketika kita lulus, kita sudah tahu bagaimana flow kerja ketika mau bekerja di perusahaan industri kemasan, kita sudah tahu bagaimana flow produksi kemasan, terus masalah-masalah apa aja yang dihadapi oleh industri gitu ya. Sehingga ketika besok kamu masuk bekerja itu, kalian bisa wawancara pun kalian juga sudah bisa mempunyai bargaining position yang bagus gitu ya, karena sudah pernah magang, bahkan skripsinya pun menggunakan data dari industri, itu yang sistem industri. Kemudian boleh memilih lagi material atau pengujian di lab, misalnya bikin smart packaging, terus bikin lagi biodegradable plastik gitu ya, atau bikin lagi smart packaging, biodegradable, ya plastik-plastik buatan gitulah ya. Terus satu lagi bidangnya adalah bidangnya itu tadi material, satu lagi pengembangan kemasan. Pengembangan kemasan itu kita mengembangkan kemasan mulai dari mencari data survei ya. Misalnya mau bikin kemasan bir peletok misalnya ya. Nah, kita survei dulu tuh, menemukan kata-kata menggunakan metodenya namanya Kanse. Nah, si Kanse ini pakai fuzzy juga. Terus yang pada saat tadi saya lupa bilang, pada saat kita bekerja dengan data industri tadi pakai fuzzy juga salah satunya. Cuman kalau di material ini nggak pakai fuzzy-nya nggak. Jadi kalau kita ambil 2, dari 2 tadi logika fuzzy ini dipakai. Nah, dipakainya di mana? Mungkin yang sekarang kita belajar ini masih teori dasar ya. Tapi besok ketika kalian lulus kan berarti 3 tahun lagi. Sekarang aja pekerjaan manusia itu sudah dikurangi ya kalau dilihat. Coba kalian lihat di industri-industri itu ya. Kalian itu besok kalau lulus 3 tahun lagi itu harus punya daya saing tinggi. Kenapa? Karena semua pekerjaan manusia sudah digantikan oleh mesin. Gitu ya. Jadi mungkin perlu kalian meningkatkan lagi daya saingnya. Nah, salah satunya logika fuzzy ini adalah bagian dari artificial intelligence. Ya, jadi ketika besok kalian lulus, AI itu sudah sampai kemana? Kamu juga pakai ChatGPT itu ya, pakai juga. Nah, itu kan AI itu, ya. Nah, besok kemasan itu AI-nya di mana? Pakai fuzzy-nya itu di mana gitu. Nih, pakai fuzzy-nya gini. Perusahaan itu mau mendeteksi kemasan, cacat kemasan.
Yang ada di Indonesia saat ini adalah cacat kemasan itu masih diinspeksi oleh manusia. Jadi masih menggunakan operator manusia. Dilihat dulu gitu ya, ini kemasan ini pakai mata ya. Ada warnanya turun atau enggak gitu, pakai mata tuh. Nah, terus ada gores atau enggak, misregister atau enggak, terus ada noda merahnya atau dan sebagainya. Nah, itu menggunakan visualisasi mata manusia yang mungkin sangat rentan dengan human error. Jadi, kalau kita di Indonesia itu mendeteksi cacat kemasan itu nggak satu orang, karena untuk mengurangi human error tadi biasanya ada 2 atau 3 orang gitu. Nah, ketika besok kalian lulus, tentunya akan mengurangi nih jumlah orang yang tidak efisien menurut perusahaan, karena dia harus membayar banyak orang hanya untuk mendeteksi kemasan. Lalu di zaman atau di era AI ini muncullah mendeteksi kemasan dengan menggunakan robot. Ya, dengan menggunakan robot. Jadi si cacat-cacat itu difoto, cekrek, jenis cacatnya. Oh, kalau warnanya turun, ceklek 1. Kalau ini image-nya jadi ada banyak. Nah, itu kemudian dikenali oleh yang namanya machine learning. Nanti si machine learning itu akan membaca dan menandai foto-foto tadi, sehingga ketika nanti kemasan itu jalan nih ya, ada sensor nih ya, nanti ada sensor. Foto-foto tadi ini jalan nih, si siapa? Kemasan. Dia jalan kena sensor ini, dibaca oleh sensornya ini, nah, oleh mesin learning dipelajari, oh ini tidak cacat, maka dia jalan. Maka dia lurus, kalau misalnya itu cacat boxnya, kalau ini kemasan karton ya, misalnya kemasan karton, lurus dia. Tapi kalau dibaca oleh si mesin learning atau robot tadi, dia cacat, ada gores merah, maka dia belok ke tempat jalur cacat. Nah, itu yang terjadi di luar negeri. Ya, saat ini Indonesia masih visualisasi mata dengan untuk inspeksi cacat kemasan hanya 2-3 perusahaan yang menuju ke sana. Sehingga 3 tahun lagi kalian harus paham bagaimana nih cara kerjanya gitu ya. Jadi ketika diskusi kalian dengan orang perusahaan juga kan udah paham. Nah, inilah yang kita mau pelajari, namanya logika fuzzy. Ini sekarang yang kita pelajari hari ini masih dasar sekali. Ya, tapi walaupun dasar, saya berharap kalian bisa mengikuti. Kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong dikendalikan. Maksudnya dikasih tahu, jangan cepat-cepat gitu ya, karena ini memang hal yang baru dan kita mau belajar membuat membuat fungsi gitu ya, fungsi logiknya itu dari himpunan fuzzy. Nah, yang hari ini kita manual. Hari ini kita manual. Bikin, karena itu saya bilang tadi kalau bisa siapin kertas, kalau ada yang nggak ngerti nanti kita bahas lagi. Minggu depan, karena itu saya minta offline, supaya kita mengerjakannya di MATLAB. Apa yang kita bahas hari ini, di MATLAB gimana caranya gitu. Nah, di industri besok kalian tidak ada hitung manual, tapi kalian menggunakan MATLAB, tapi kalian diminta menjelaskan, ini kenapa pakai kurva ini, kenapa bukan yang itu, nah gitu ya. Nah itu sekarang ini kita mau pelajari, ya. Oke, kita mulai. Saya share screen dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum dimulai. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oke, saya mulai. Ini materinya sudah saya upload di e-learning. Sudah bisa di-download? Sudah. Itu filenya yang ini? Iya, Bu. Saya sambil minum ya, soalnya belum minum. Nah, ini namanya logika fuzzy. Fuzzy itu bagian dari kalau kita mau belajar AI, artificial intelligence, kita tahu dulu apa itu fuzzy. Kita tahu dulu apa itu fuzzy. Jadi fuzzy ini bagian dari matematika kombinatorik namanya. Jadi kalau kombinatorik itu berarti matematika diskrit, kita hanya tahu angka itu biner, hanya ada 0 dan 1. Nah, itu adalah logika Krebs, namanya logika Krebs itu logika yang tegas, jadi dia hanya ada angka 0 sama 1. Misalnya cantik sama jelek gitu ya, hitam sama putih, udah nggak ada abu-abu. Nah, ya kan, biasanya itu mungkin saya sedikit gambarkan, biasanya nih, apa ya,
rumahnya si A itu besar atau kecil? Ya agak-agak besar deh. Nah kita nggak ngomong gitu. Kalau si logika Chris, logika tegas yang biasa kita pakai biner itu, yang ada tuh ya besar sama kecil. Oh rumahnya si A itu besar, oh rumahnya si B itu tidak besar tapi kecil gitu. Nggak ada dia bilang, oh kayaknya agak-agak kecil deh. Nah itu nggak ada tuh di logika tegas. Tapi kalau si fuzzy ini mengakomodir yang yang nggak tegas tadi, misalnya yang agak-agak kecil, agak-agak tinggi, makanannya enak apa enggak masakannya? Ya agak-agak enak deh. Kayaknya nggak terlalu enak sih, gitu kan kalian suka gitu ya? Nggak terlalu enak sih. Nah itu fuzzy tuh. Jadi nggak jelas gitu, ya. Nggak jelas tuh maksudnya sebenarnya enak apa enggak sih gitu. Ya kayaknya sih agak enak sih gitu. Nah, kalau si logika yang tegas, logika yang kita belajar sekarang itu hanya ada enak sama gak enak gitu. Tapi ada orang juga ya yang kalau makan cuma punya dua, yaitu enak dan enak sekali gitu. Dia bilang tuh nggak ada tuh yang nggak enak makanan gitu. Makanan tuh enak dan enak sekali. Nah, jadi kalau yang sekarang kita pelajari dengan menggunakan biner tuh 0 dan 1, adanya tuh iya, tidak, yes or no. Terus sukses, gagal gitu ya. Cacat, tidak cacat. Nggak ada yang bilang agak-agak cacat gitu. Nggak ada. Jadi harus jelas, cacat, tidak cacat. Nah, itu adalah logika yang kita pelajari di biner. Nah, sekarang si fuzzy itu adalah yang mewadahi hal-hal yang abu-abu. Yang tadi saya bilang, ya ini kayaknya agak-agak cacat nih gitu. Atau, oh ya ini agak-agak cantik nih gitu. Oh ini agak-agak tampan nih gitu ya. Oh ini tampan sekali. Nah itu si logika fuzzy yang mewadahi. Nah kita belajar di sini sekarang. Belajar di tempat gray area, di tempat yang belum nggak ada kejelasan gitu. Sebenarnya gimana sih? Mau ke kiri atau mau ke kanan gitu, mau ke 0 atau mau ke 1 gitu. Nah itu si fuzzy. Ya. Next ya. Si fuzzy ini dikembangkan oleh si Mr. Zadeh tahun 65. Jadi sebenarnya belum lama banget ya. Kalau Six Sigma itu kan udah lama ya. Nah, kalau ini tahun 65 dengan teori himpunan fuzzy. Nah, dia adalah seorang ilmuwan Amerika yang berkebangsaan Iran. Tapi anehnya ya, logika fuzzy itu kan ditemukan pertamanya di Amerika, tapi yang mengimplementasikan, yang menggunakan logika fuzzy itu bukan orang-orang Amerika, tapi dia lebih banyak dikembangkan di Jepang. Kenapa tuh? Karena kalau orang-orang barat itu senangnya ya yes or no, kalau yes, ya enggak gitu. Sementara kalau orang timur kan banyak basa-basinya ya. Sebenarnya dia kepengen bilang nih masakanku nggak enak banget sih, tapi saya cuma bilang, wah ya sebenarnya enak sih, tapi kurang garam mana gitu ya. Kalau orang kita tuh kan nggak ada kebanyakan basa-basi gitu ya, nggak berani karena kita tuh kan namanya orang timur ya, tata keramanya itu juga bagus gitu kan. Tapi kalau orang barat kan nggak enak deh ini katanya gitu kan. Nah itu bedanya orang barat sama orang timur. Kalau orang barat ya yes or no, sukses or no sukses gitu ya. Terus kalau di timur ya tadi banyak bermain di gray area gitu. Nah si logika fuzzy ini dikembangkan di Jepang, terbukti dari apa? Nanti kita lihat ya, terbukti dari banyak sekali peralatan-peralatan yang menggunakan logika fuzzy dan itu brand Jepang, brand Jepang kayak Samsung, Panasonic, terus apa lagi ya? Kalau AC itu mereknya apa lagi? Samsung, Panasonic, kalau Electrolux kan Amerika ya. Apa lagi? Ya pokoknya yang dari brand-brand Jepang itu menggunakan fuzzy ya pada saat kita menggunakannya. Apa itu logika fuzzy? Nah, ini lihat nih. Logika Boolean, nih lihat bedanya yang tadi saya bilang ya. Logika Boolean itu atau logika klasik atau logika Cripps itu menyatakan bahwa segala hal dapat direpresentasikan dengan nilai 0 dan 1. Cuman ada benar salah, yes or no gitu ya, hitam putih. Nggak ada nilai di antaranya, nggak ada nilai antara 0 dan 1. Maksudnya agak-agak cantik, agak-agak enak banget gitu ya. Oh ini enak banget lah gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi dia hanya ada enak dan tidak enak gitu. Itu kalau logika Boolean atau yang tadi kita bilang 0 dan 1. Tapi kalau si fuzzy memungkinkan ada nilai di antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik.
Sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak, sedikit, lumayan, sangat, ada di antara nilai 0 dan 1. Nah, ini diwadahi oleh logika fuzzy. Oke, sampai sini jelas nggak bedanya fuzzy sama logika boolean atau logika klasik atau Kripps? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Next ya. Contoh ini. Yang sebelah, kalau dari kita lihat ke laptop sebelah kiri ya. Ini saya nggak tahu nih siapa namanya artisnya ini ya. Nah, ini si yang sebelah kiri fuzzy atau logika boolean sebelah kiri. Boolean. Yang ini nih, boolean. Karena dia hanya ada hitam dan putih. Tapi ternyata dalam image processing itu ya, kita juga butuh loh, ini kan kalau gini kan jadi kulitnya nggak kelihatan gitu ya. Mohon maaf ya, maksudnya saya tidak ingin memperlihatkan aurat, tapi ternyata saya nemunya ini gitu ya. Nah, ini kulitnya kan abu-abu ya, agak grey gitu kan. Nah, ini contoh dari fuzzy tadi, bahwa bukan hanya ada hitam dan putih, tapi juga ada grey di warna foto ini atau image ini, gitu ya. Yang sebelah kanan itu fuzzy, yang sebelah kiri adalah boolean atau Kripps atau logika tegas. Jelas ya bedanya? Lebih diperjelas lagi oleh saya dengan gambar gitu. Nanti nih yang dimaksud tadi saya bilang kalau ada cetak kemasan defect kemasan ya kayak gini nih modelnya. Nanti si mesin tadi akan membaca ini defect atau enggak gitu. Ya, contohnya kayak gini. Dia mengenali dulu gitu. Kayak kita nih sekarang mengenali yang sebelah kiri adalah boolean, yang sebelah kanan adalah fuzzy. Oke ya. Next. Misalnya lagi gini. Logika fuzzy itu saya gambarkan dalam bentuk presisi dan significance sekarang. Ada yang presisi dan signifikan. Jadi sesuai kebutuhan sebenarnya. Yang benar yang mana sesuai kebutuhan. Bukan berarti si fuzzy yang benar. Bukan. Tapi kita lihat mana yang mau kita pakai sesuai kebutuhan itu. Contohnya di sini. Saya gambarkan presisi sama signifikansi. Jadi maksudnya yang sebelah kiri yang ada orang bilang, misalnya ada orang lagi berdiri gitu ya. Tahu-tahu di atas tuh ada mau kejatuhan barang itu tuh. Mau kejatuhan barang ini. Lalu temennya bilang gini, hati-hati ya. Sebentar lagi akan jatuh loh 1.500 kilogram benda yang di atas kepala kamu yang kecepatannya sekian gitu. Ya orang udah jatuh duluan ya kalau dengerin itu kan. Ya kan? Toto kan. Nah, jadi sebenarnya pada saat ini yang dibutuhkan adalah yang sebelah kanan. Yang look out gitu. Awas. Dia nggak perlu mendeskripsikan lagi itu kecepatannya segini, beratnya segini gitu. Nah, itu namanya significance. Yang mana nih di antara dua ini yang harus kita pakai? Saya ini di slide ini saya menggambarkan bahwa fuzzy atau boolean dua-duanya dipakai sesuai kebutuhan. Ketika saya berada pada posisi yang lookout ini, artinya di atas kepala saya akan turun benda yang beratnya segitu, 1.500 kg. Saya tidak perlu dijelaskan berapa beratnya, berapa kecepatannya. Yang ada adalah saya harus segera menghindar gitu, karena sebentar lagi itu benda akan jatuh. Ya, sehingga saya harus menggunakan significance ini gitu loh. Ya. Nah, kalau yang presisi mungkin dibutuhkan pada saat-saat tertentu gitu ya. Ini 1.500 kilo ya. Mungkin pada saat kita mau mengadukan uji coba gitu ya. Nah, ada 1.500 kilogram kecepatannya sekian gitu. Nah, ini saya gambarkan kalau kita mau which one? Fuzzy logic or boolean logic gitu. Mana yang harus kita pilih? Iya, sesuai kebutuhan. Nah, contohnya di sini ya. Jelas dengan slide yang ini? Jelas ya? Ya, kalau ada yang nggak jelas langsung aja ya, saya dipotong. Nah, terus masih lagi saya sampaikan logika fuzzy. Nah, ada pernyataan di sini. Kalau suhu kurang dari 60 derajat, maka pemanas akan nyala. Karena dingin kan? Suhu kurang dari 60 derajat, pemanas akan nyala. Nah, kalau misalnya sekarang gitu ya, ini suhu berapa nih? Suhu sekarang kan nggak sampai 60 ya. Suhu sekarang misalnya 28 misalnya. Itu pemanasan nyala apa enggak? Enggak. Nyala enggak? Halo, nih lihat nih, baca nih. Kalau suhu kurang dari 60, nyalakan pemanas. Suhu sekarang 28 derajat Celcius. Berarti pemanasnya nyala apa enggak?
Nyala. Nyala. Nah, yang ada merah ini, saya kasih merah, ini adalah pasti. Berarti dia logikanya Boolean. Karena dia pasti nih, nilainya 1. Kalau yes, maka dia kalau ada kepastian 1. Kalau tidak pasti, 0. Tapi kalau di antara pasti dan tidak pasti, maka kita pakai fuzzy. Ini kan yang tulisan, jika suhu kurang dari 60, pemanas nyala. Ya kan? Oke, itu pasti gitu kan. Nah, tapi lihat. Ada ketidakpastian juga di sini adalah bahwa apakah kalau 60 tuh kenapa kita kok memilihnya angka 60? Kan belum tentu misalkan di rumah nih ya ada pemanas. Antara saya dengan anak saya mungkin suhu yang ditetapkan 60 ini berbeda. Mungkin menurut dia 40 aja udah nyala gitu. Atau malah 15 derajat gitu kan. Dingin gitu. Kenapa 60? Terus juga gimana kalau musim panas? Gimana kalau musim dingin? Suhu 60 kah masih tetap digunakan? Bagaimana kalau siang atau mana? Ini mengandung ketidakpastian ini. Nilai suhu, makanya saya kasih bold ya, perhatikan nih, nilai suhu optimal menjadi tidak pasti. Jadi menjadi fuzzy. Yang mana? Yang 60. Kenapa 60 gitu? Karena antara saya dengan anak saya pasti beda tuh angkanya gitu. Ya, tapi kalau yang saya kasih merah, kalau suhu kurang dari 60, pemanas nyala. Ini pasti. Tapi yang saya kasih balet-balet ini, yang ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ini adalah tidak pasti. Gitu. Ya. Itu bedanya. Kira-kira dari saat ini ada yang perlu dibahas, ditanyakan? Silakan. Udah jelas? Yes, Bu. Oke, next ya. Nah, penerapan logika fuzzy di mana aja. Saya cuma dapat ini ya, karena ini saya baru buat tadi malam juga. Saya cari-cari karena waktu juga nggak ada ya. Jadi rice cooker itu pakai fuzzy. Bagaimana dia mendeteksi kan matang tidak matang. Kan antara matang dan masih mentah tadi beras masih jadi beras itu kan ada di antaranya kan ada fuzzy-nya kan. Mulai dia mengembang tuh berasnya tapi belum matang. Gitu kan? Sampai dia tanak. Nah, itu fuzzy. Ya, rice cooker. Kemudian apa tuh? Mesin cuci. Dari kotor jadi bersih gitu kan. Di antara kotor dan bersih ada kan nilai-nilai yang fuzzy-nya, yang tidak pastinya kan ada kan? Paham nggak? Kan tadinya kotor banget nih. Terus jadi bersih, nggak ada kotorannya. Bagaimana sih mesin ini mendeteksi antara 0 dan 1? Kan itu mesin kan nggak langsung ngeluarin pakaian yang langsung bersih, kan ada proses di dalamnya. Bagaimana dia mengenali dari mulai kotor agak bersih, agak bersih lah, mulai berkurang debu-debunya sampai bersih banget baru dia berhenti itu. Sampai kapan berhentinya? Itu pakai fuzzy. Sampai kapan itu bersihnya gitu. Ya kan? Itu pakai fuzzy. Termasuk AC. AC itu pada suhu tertentu dia berhenti itu cara kerja AC. Dia kan berputar ke mesinnya. Terus nanti kalau pada suhu tertentu dia berhenti. Kenapa? Karena udara di dalam ini sudah cukup dingin. Nanti dia berhenti dulu gitu. Nanti dia bunyi lagi, seret, bunyinya kayak gimana, saya nggak bisa niruin ya. Gitu ya. Nah, sampai kapan kita menentukan suhu itu dingin dan tidak dingin? Kan ada fase di antaranya. Itu fuzzy juga. Terus mobil apa nih? Ini yang saya baca, mobil ini karena saya nggak ingin menampilkan teksnya, jadi saya hanya gambarkan mobilnya aja. Mobil ini keluaran tahun 2000 berapa kemarin? Lupa ya, 2018 atau 2019 gitu ya. Nah ini pada kecepatan tertentu, dia bisa mengurangi bahan bakar yang digunakan. Ada teknologinya. Ternyata. Kebetulan saya baca-baca gitu ya. Oh, ini pakai fuzzy juga gitu. Nah, ternyata sampai kayak gitu. Terus ini nih, apa nih kereta api. Kereta api itu kan nggak langsung berhenti ya. Kalau kita naik kereta, semua udah pernah naik kereta ya. Kalau kita naik kereta dari jalan cepat, itu berhentinya langsung nggak jeglek, langsung berhenti gitu. Kan nggak kan? Pelan-pelan kan? Dari kecepatan cepat, pelan-pelan, akhirnya dia berhenti. Ya enggak? Fuzzy. Uyuh. Fuzzy-kah itu? Cepat. Ya kan? Ini cepat, terus berhenti. Nah, di antara cepat dan berhenti itu kan ada fasenya. Pelan-pelan dia berkurang. Akhirnya dia berhenti.
Sampai mana dia berhentinya? Itu fuzzy. Gitu. Ya. Jelas dari perangkat ini cara kerjanya? Jelas. Jelas. Terus logika fuzzy dalam penelitian ini banyak sekali ya yang pakai fuzzy, cuma saya nggak semua lah saya tampilkan di sini ya. Jadi fuzzy itu sangat terapan sekali gitu di dalam kehidupan kita. Nah ini saya rasa saya skip aja karena kalian sudah jelas ya fuzzy-nya seperti apa, kecepatan gitu kan. Nah ini cara kerja fuzzy-nya, kita jadi mula-mula ada input space-nya, di sini ada input dulu, ada input bisa 1 input, bisa 2 input, lalu di black box diproses sampai akhirnya jadi output. Gitu ya. Nah, yang kita akan pelajari nanti di black box-nya ini, ya. Saya cepat, konsep dasar saya kira sudah banyak. Nah, ini sekarang. Karena di sini mulai ada simbol, ya. Ada yang ini sekarang yang himpunan Krebs ya, yang bukan fuzzy nih, yang bukan fuzzy. Nilai keanggotaan sebuah item X dalam sebuah himpunan A ditulis, ini ada yang salah nih, bukan M tapi maksudnya mu ya, M-nya itu mu. Mu itu tahu nggak? Ini yang ini nih. Ini kursor saya bergerak, kelihatan nggak? Ya, Bu. Ya ini ya, yang mu ini ya, maksudnya ini adalah mu nih. Ya, mu AX punya 2 kemungkinan. Kalau dia merupakan anggota sebuah himpunan, maka dia bernilai 1. Ingat ya, karena ini himpunannya bukan himpunan fuzzy. Ya. Terus, nilai itu kalau dia bukan anggota dari sebuah himpunan, maka dia punya nilai keanggotaan 0. Misalnya, apakah nilai keanggotaan dari 2 di himpunan A? Nilai keanggotaan 2 di himpunan A itu berapa? 1. 1, pinter ya. Berarti kalau gitu nilai keanggotaan 5 di himpunan B? 1 gitu ya, karena dia anggota dari himpunan B. Kalau dia bukan, misalnya 1, nilai keanggotaan 1 di himpunan B adalah 0 gitu ya. Nah, cara menulisnya, lihat ya. Kalau kita bilang nilai keanggotaan 2 pada himpunan A, maka pakai mu. Jadi kalau kita nanti ketemu dengan mu, artinya nilai keanggotaan. Kalau dia himpunannya Krebs, kalau dia himpunan Krebs atau himpunan tegas atau boolean, maka dia nilainya hanya ada 1 sama 0. Gitu ya. Kalau dia bukan, maka dia 0. Kalau dia anggota, maka dia 1. Oke ya, udah bisa. Next. Nah, sekarang misalkan ini sama kayak tadi ya, cuma saya lebih mempertegas lagi, lebih mendekati dengan notasi-notasi di fuzzy logic. Misalnya variabel umur, kita udah belajar ya yang namanya variabel itu, misalnya contohnya adalah umur, apalagi ya, umur, usia, nama kota, terus apalagi jenis-jenis mobil misalnya, itu variabel ya. Nah, ini misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Dia disebut muda, ya ini maksudnya himpunan juga ya. Muda kalau kurang dari 35 tahun. Dia disebut parobaya kalau antara 35 sampai 55. Disebut tua kalau lebih dari 55 tahun. Kalau saya gambar, maka grafiknya jadi kayak gini. Kurang dari 35 kan nggak ada yang negatif ya, jadi harus mulai dari 0 kan. Jadi kalau dia kurang dari 35, maka dia masuk dalam himpunan ini. Parobaya 35 sampai 55. Tua ini, kalau digambar. Sekarang, kalau ada orang usianya 35 tahun, maka ia disebut apa? Tidak. Parobaya, maka dia disebut muda. Ya, tapi cara nulisnya lihat. Kalau ada orang umurnya tadi saya bilang berapa? 35 tahun. Maka dia disebut tidak parobaya ya. Jadi di sini kalau kita pakai mu, maka mu muda ini bukan tidak muda ya, berarti tidak parobaya ya. Tapi di sini mu muda 35 sama dengan 0. Kalau dia umurnya pas 35 ya.
kalau seseorang itu umurnya pas 35 tahun, di kelompok muda, maka ia disebut mu muda. Di kelompok muda kan 35 nih. Dia kan adanya di kelompok parobaya kan? Iya, Bu. Ya kan? Berarti dia nilainya 0. Tapi kalau kita masukkan dalam mu parobaya dari angka 35, maka dia bernilai 1. Mana ada enggak? Nah, ini. Mu parobaya, maka dia bernilai 1. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas? Terus kalau seseorang umurnya 35 tahun kurang 1 hari, maka ya disebut tidak parobaya karena tidak ada di dalam parobaya. Dia masuknya di muda kan? Jadi mu parobaya 35 kurang 1 hari adalah 0. Dan seterusnya. Coba dilihat, kira-kira ada yang saya salah nggak nulisnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Udah? Jelas? Bu, boleh diulang nggak, Bu? Saya masih kurang paham, Bu. Oke. Kita mulai dari yang di atas ya. Nah, ini kelompoknya nih. Dia disebut muda kalau umurnya kurang dari 35. Sehingga di sini gambarnya seperti ini, 0 sampai 35. Kenapa dia 1? Tadi kan di atas, kalau dia anggota dari sebuah himpunan, maka dia bernilai 1 dalam himpunan. Ini masih himpunan tegas ya. Kalau dia bukan anggota, maka dia bernilai 0. Gitu. Ya, sekarang saya ganti ininya. Muda, himpunan muda itu yang umurnya kurang dari 35. Artinya dari 0 sampai 35. Ini 0 sampai 35. Karena 35-nya saya kasih lingkaran. Artinya angka 35 persis itu tidak masuk di kelompok muda. Sehingga umur di sini 10, maka dia mu muda. 10 itu bernilai 1 karena dia ada di sini, ya kan? Kan dia kalau 10 tahun kan berarti dia masuk di kelompok muda. Sehingga nilai keanggotaannya berapa tadi? 1 kalau dia anggota. Kalau dia bukan anggota maka nilai keanggotaannya 0. Ini yang muda ya. Misalnya 37, dia masuk di muda enggak? 37. Enggak kan? Sehingga nilai keanggotaannya berapa? 0. Nah, sekarang masalah nulisnya sebenarnya. Kamu udah tahu nih. Kayak contohnya di sini nih. Yang parobaya tuh 35 sampai 55. Ini 35 sampai 55. Kalau antara 35 sampai 55, maka dia bernilai 1. Karena kan, kenapa kok dikasih 1? Gambarnya kok 1? Karena kan ini, umur dari 35 sampai 55. Ya, 35-nya nih saya kasih bulatan juga supaya menjadi perhatian maksudnya ya. Pas 35 karena ada garis di sini, berarti kalau pas 35 dan pas 55 maka dia masuk di parobaya. Sehingga yang ada di dalam semua usia yang ada antara 35 sampai 55 dia akan bernilai 1. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang usianya 34 tahun? Berarti dia disebut muda atau disebut parobaya? Dia masuk muda. Maka dia masuk di kelompok muda. Sehingga nilai keanggotaan atau mu, tadi mu itu namanya nilai keanggotaan ya. Mu muda dari usia 34 adalah 1. Karena si 34 itu ada di sini. Ya kan? 34 itu kan berarti dia bagian dari kelompok yang ini. Kalau dia anggota dari kelompok muda, maka dia bernilai 1 nilai keanggotaannya. Tapi kalau dia tidak menjadi anggota dari muda, maka dia menjadi 0. Contohnya, kalau usianya 39 tahun, maka mu muda 39 berapa? 0. 0. Tadi yang nanya siapa? Nggak kelihatan dari sini. Yang belum jelas, tadi siapa? Saya, Bu. Ya, kalau umurnya 45 deh, itu mu mudanya berapa? 0, Bu. 0. Kalau dia 2 tahun, mu mudanya berapa? 1.
Nah, gitu ya. Nah, terus kalau yang umurnya kita pindah deh. Kalau umurnya mana? 35 tahun kurang 1 hari. Sama aja nih. 35 tahun kurang 1 hari. Maka lihat nih. Adanya di mana dia? Kalau 35 tahun kurang 1 hari. Berarti dia adanya di Muda. adanya di muda kan? Ya kan? Tapi kita mau melihat dia dari parobaya. Maka mu parobaya 35 kurang 1 hari berapa? Ada di sini nggak? Dia ada di parobaya nggak? 35 tahun kurang 1 hari. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya, nggak ada. Berarti di sini mu parobaya 35 kurang 1 hari adalah 0. 0, karena dia nggak ada di sini. Kalau kita bilangnya di sini ya 1 gitu. Iya 1. Ya kan? Kalau kita pakai himpunannya muda, maka dia nilainya 1. Tapi kalau kita pakai himpunan yang dilihat dari sisi parobaya, maka dia 0. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, kalau dia umurnya 60 tahun di kelompok tua gimana? Nilai keanggotaannya berapa? 1, Bu. 1. Bentar. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Nah, kalau di sini nih kan jadinya nggak adil ya. Nggak adil itu maksudnya apa? Karena di sini hanya ada 0 sama 1 gitu. Jadi kalau dia kurang 1 hari aja, maka 35 tahun nih, kurang 1 hari aja, maka dia disebut bukan parobaya gitu, termasuk masih muda gitu. Padahal kan sebenarnya cuma kurang 1 hari. Nah, karena itu si Fazi itu mewadahi ini gitu loh. Gue bisa nih, kalau misalnya kurang 1 hari aja gue bisa kelola gitu, lu masuk ke grup gue aja gitu. Ya. Jadi kalau ini kan hanya ada jangan di sini. Kamu adanya di muda. Enggak, kamu adanya di parobaya. Kamu termasuk tua loh gitu kan ya. Padahal kan sebenarnya belum tua gitu. Cuman beda sehari kan sebenarnya belum masuk tua gitu. Nah, si Fazi itu memfasilitasi ini gitu. Kalau ini kan hanya ada 0 dan 1 aja, ya. Jelas ya? Saya next kan. Nah, ini sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana bedanya dengan Fazi. Kalau di sini kan ada X, ada balita, dewasa, muda, tua gitu ya. Kalau di sini 0, maka di sini balita itu nggak ada nih angka-angka ini. Tapi kalau dewasa, saya ingin menyampaikan di sini, ini loh, kalau nilai Fazi itu ada 0,8. Ada 1, 1, 1. Jadi kalau 0,8 aja, maka nilai 20 ini udah masuk gitu loh, di dewasa. Dewasa itu 0,8, udah dianggap sama Fazi. Si Fazi ini orangnya baik banget gitu ya, walaupun dia itu masih kurang dari 1, tapi dia perlakukan dia mewongke gitu ya, mewongke orang gitu. Nah, si Fazi ini ya. Jadi 0,8 masih diambil sama dia nih. Berarti di grup dewasa ini ada 23, karena di 1 berarti semua diambil kan? Berarti 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Karena di sini 1 semua. Karena betul nggak dewasa jadi 20, 30 sampai 80. Kemudian di sini di muda. Di muda juga gitu. Ini 1 pasti iya, 0,8, 0,5, 0,2 sama Fazi itu dianggap gitu. Sampai ke 0,1 pun sama Fazi dianggap. Jadi ini mulai dari berapa? 5, 10 sampai 50. 5, 10 sampai 50 gitu. Dan seterusnya. Ya, itu bedanya. Kalau si logika yang tegas tadi, cuma pokoknya lu nggak masuk di grup gue, lo pergi aja gitu kalau ke 0 gitu ya, kalau nggak ada. Tapi kalau si Fazi, dia itu merangkul yang nggak pasti tadi. Ya, oke, jelas? Insya Allah jelas, Bu. Jelas. Jelas ya. Nah, sekarang kita ke Fazi. Tadi udah tuh ya si himpunan tegas ya. Sekarang kita di Fazi nih. Fazi ini digunakan untuk mengantisipasi di mana seorang dapat masuk dalam 2 himpunan berbeda gitu. Kalau tadi kan nggak masuk di tua, ya masuknya di parobaya loh gitu kan. Nah, sekarang ini dia bisa masuk dalam 2 himpunan. Ini si Fazi ini merangkul, ayo masuk aja deh ke sini karena masih masuk kok 0,2 juga gitu. Nah, ini saya memperlihatkan bagaimana yang tadi dianggap dari sisi dilihat dari point of view Fazi dengan kasus yang tadi muda, parobaya, tua tadi ya. Nah, kita lihat kenapa gambarnya begini ya. Saya gambarinnya tadi ngikutin angka aja sih sebenarnya. Dari 0 sampai 35, 35 sampai 55, terus di atas 55. Lalu saya cuma mengambil dari 0 sampai 35, misalnya angka 25. Ya,
Misalnya 25. 25 ini sebenarnya udah jelas dia masuk di kelompok muda. Benar nggak? Iya nggak? Iya. Ya. Nih lihat ya, kalau di Fazi, 25 itu dia memuda karena dia anggota dari muda. Sekarang kalau 30 dia hanya ada di kelompok muda. Kenapa? Coba lihat, ini angka 30 di sini ya. Ini kelihatan nggak gerakan kursor saya? Kelihatan? Iya, Bu, kelihatan. Ya, oke. Angka 30 kira-kira di sini ya. Saya tarik garis ke atas, seret, dia akan berpotongan dengan si garis muda. Jadi gini, muda itu digambarkannya ini, garis ini. Nah, ini muda. Yang tua itu yang ini, seret. Nanti gimana cara gambaran? Nanti kita pelajari ya. Sekarang kita belajar dulu. Ini ada grafik Fazi yang kayak gini. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan konsep yang tadi. Kenapa dia kalau di himpunan Tegas dia cuma 01, tapi kalau di Fazi dia bisa diakui oleh 2 himpunan. Nah, lihat. Kalau angka 30 kita tarik ke atas, nah, maka dia termasuk muda. Benar kan? Tadi kurang dari 35 kan? 30 berarti termasuk muda. Ya kan? Nah, sekarang kalau 35. Nih ya, angka 35. Maka 35 ini dia termasuk juga muda. Tapi dia juga masuk di Parobaya. Lihat nih. Ya kan? Ini lihat ya. Ini angka 35 ini kan jelas dia Parobaya kan? Karena dia ikut grafik yang ini. Iya enggak? Ini kan titik ini kan artinya dia dihubungi di sini berarti kan 35,0 kan? Ya kan? Berarti ini garis ini adalah garis Parobaya. Dia masuk di Parobaya ini, dia juga masuk di muda. Lihat, ini kenapa kok masuk di muda? Kita tarik garis ke atas, stret, berpotongan dia dengan grafik yang muda ini. Nah, dia juga masuk di muda. Ini oleh Fazi, makanya disebut bahwa untuk mengantisipasi seseorang bisa masuk dalam 2 himpunan. Contoh lagi, yang umurnya 40. Umurnya 40 sama si Fazi, nah, ya sama si Fazi dia masuk di 2 himpunan. Himpunan muda dan himpunan Parobaya. Nah, masalahnya sekarang gini. Lihat nih yang umur 40 ya. Masalahnya adalah yang di sumbu Y ini namanya derajat keanggotaan. Jadi level of membership-nya itu berapa? Membership-nya dia itu ada levelnya. Kalau dia 40, maka terhadap grafik muda, dia levelnya hanya 0,25. Derajat keanggotaannya dia di muda itu hanya 0,25. Tapi, tadi berapa? 40 ya. Di Parobaya, dia punya derajat keanggotaan 0,5. Gitu. Ya, 0,5 itu kan titiknya di sini. Berapa lagi? 50. Berapa nilainya? Parubaya? 50 lagi. 45 berapa? 1. 50. Dia mungkin berada pada 2 himpunan. Lihat nih. Ini ya tadi ya. Dia menjelaskan bagaimana seseorang bisa masuk dalam 2 himpunan yang berbeda. Nih, 50 dia masuk di tua dengan derajat keanggotaan 0,25. Dia juga masuk di Parobaya dengan derajat keanggotaan 0,5. Kalau umurnya 65, maka dia 1. Apalagi umurnya 100, berapa dia? Berapa? 1, Bu. 1. Ya, 1. Oke, sampai sini jelas nggak? Kalau 1 tuh berarti dia full membership gitu ya. Dia adalah penuh, anggota penuh gitu. Kalau derajatnya masih 0,25, ya dia masuklah, tapi dengan derajatnya hanya 0,25 gitu. Tapi kan masuk dalam himpunan itu gitu ya. Oke, jelas? Yang ini? Atau masih ada yang belum jelas? Coba jelas, Bu. Jelas, ya. Oke. Next ya. Nah, variabel Fazi. Variabel Fazi itu misalnya contohnya tadi umur, terus apa ya? Tingkat kenyamanan hotel misalnya baik, sedang, bagus sekali gitu ya. Atau kalau di industri itu biasanya misalkan persediaan bahan di industri itu misalkan ada sedang, tetap, naik misalnya. Kok persediaan barang tuh kok makin lama makin naik gitu. Nah, atau permintaan to order gitu ya. Nah, itu masuk variabel. Permintaan itu bisa turun
stabil atau tetap, atau naik gitu. Jadi ada 3 gitu, ada 3 kategori. Nah itu contoh variabel. Contoh lain variabel bisa disampaikan nggak? Kira-kira apa? Yang bisa ada fazinya, yang biasa aja. Itu misalnya tadi itu ya berat badan misalnya kan. Berat badan orang bisa bilang apa ya? Berat badan itu istilahnya, kamu kok kurus sih gitu ya. Kurus, sedang, gemuk misalnya gitu kan. Jadi ada fazinya. Iya nggak? Kan orang disebut gemuk tuh kalau umurnya kalau beratnya berapa sih? Saya juga nggak mau kan dibilang gemuk ya. Kita mau nggak sih dibilang gemuk? Nggak mau ya dibilang gemuk ya. Jadi kan mereka sedang-sedang aja deh gitu ya. Gemuk juga enggak gitu kan. Tapi kalau Chris tadi kan gemuk sama kurus udah gitu aja. Tapi kalau Fazi kan kurus, sedang, gemuk gitu. Nah itu contoh dari Fazi ya variabelnya. Oke ya, bisa next ya. Nah, saya mau kasih lihat juga gini. Ini tadi contoh dari grafik umur. Ini lagi lebih repot lagi nih suhu. Suhu itu bisa dingin, sejuk, normal, hangat, panas. Nah, kalau si Chris tadi kan hanya dingin sama panas. Tapi kalau Fazi, dia memfasilitasi itu. Sejuk ada, normal, hangat, gitu kan. Nah, jadi dia tuh sangat apa ya namanya. Nah, ini yang saya bilang tadi kalau pakai AC tadi. Ya, kalau kita bikin cara kerja AC, mungkin yang dingin sebelum ke dingin sampai mungkin dari panasnya, dari udara panas sampai ke dingin, maka dia mulai dari hangat dulu, hangat normal sejuk, habis sejuk dingin banget tuh AC. Habis dingin tuh dia berhenti dulu gitu, sampai suhu berapa dia berhenti dulu mesin bekerja. Nah itu kan mendetek itu gitu. Nah itu fazi. Ya, kira-kira. So sampai sini saya bisa lanjut atau masih mau ada yang mau belum paham? Lanjut. Yes ya. Next ya. Saya skip yang ini. Nah ini membership function sekarang. Lihat ya, ini yang penting nih. Adalah sebuah kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input kepada nilai keanggotaannya, sering juga disebut derajat keanggotaan. Tadi yang 0,25, 0,5 gitu ya, yang mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1. Nah, yang namanya fungsi itu kan bisa jadi kalau ada fungsi biasanya kan bisa digambarkan kurvanya. Di dalam logika Fuzzy ada banyak kurva yang bisa kita gunakan, yaitu apa? Yang pertama linear naik, linear turun, kurva segitiga, trapesium, sigmoid, V, beta, dan Gauss. Bu, dari banyak kurva ini gimana cara menggunakannya? Kita milihnya yang mana gitu ya? Mana di antara semua ini? Sebenarnya tidak ada ketentuan ya. Oh, kalau kasusnya begini harus pakai ini, harus pakai itu, nggak ada. Ya, tapi kita lihat nanti kasus per kasusnya. Ya, nanti saya kasih contohnya. Nah, kalau grafiknya kayak gini, yang pertama dulu ya, fungsi linear naik dan linear turun. Nah, contohnya kayaknya saya bikin. Nah, ini kan kayak gini ya. Linear naik. Ini dulu deh. Linear naik nih namanya. Ini kan linear naik. Jadi kalau ada 2 titik A sama B, ya. Ada 2 titik nih, ada A, ada B. Terus kalau ada bilangan lebih kecil dari A, maka nilainya berapa? Kalau gambarnya begini. Nilai keanggotaan mu-nya berapa? Kalau ada nilai lebih kecil dari A, maka mu x-nya berapa? 0. 0. Pinter banget ya. 0. Kursor saya mana nih? 0 kan? Tapi kalau ada bilang, nah lihat nih, ini kan adanya di sini nih. Nih ya, kalau X lebih kecil dari A, maka dia nilai mu X-nya 0. Kalau dia lebih besar dari B, berapa mu X-nya? 1. 1. Terus kalau di antara A sama B, maka pakai rumus ini. Nilai bilangan tadi dikurangi A, dibagi B, dikurangi A. Ini rumus. Ya, jadi Ibu dapat dari mana? Ya, saya harus nurunin dulu rumusnya. Kamu tinggal pakai aja nih. Ya, ini tinggal pakai. Itu rumusnya. Kalau gambarnya begini. Nah, ini contoh. Fungsi keanggotaan, ini kan dia naik ya, dari 25 sampai 35. Sekarang kalau ada suhu 32, ya, berapa derajat keanggotaannya? Berapa mu X? Derajat keanggotaan itu mu X ya. Berapa mu X ya?
Kok bisa dapat 0,7 dari mana? Berapa tadi 32 ya? Rumusnya 30 sebentar saya lupa lagi. 25 sampai 35 berarti A-nya berapa? Ini kalau dilihat gambar ini kan A, ini kan B, ya kan? Nah, ini ada gambarnya kayak gini. Berarti A-nya berapa? 25. A-nya 25, B-nya 35. Jadi kalau 32 derajat keanggotaannya berapa? Sorry. Kalau 32 itu kan bukan yang ini, bukan yang bawah. Berarti yang ini kan antara 25 sampai 35. Ya. Berarti X tadi berapa? 32 ya? 32 dikurangi 25 berapa? 7. 7 dibagi B-nya berapa? B-nya 35. 35 dikurangi 25. 25 berapa? 10 ya? Jadi 7 dibagi 10 berapa tuh? 0,7 ya kan? Ya. Betul? Ya, jadi di sini 0,7 derajat keanggotaannya. Nah, ini 0,7 gitu. Itu Kak caranya kalau ditanya berapa sih derajat keanggotaan dari suhu 32 dengan logika grafik linear naik ini gitu. Maka kita hitung pakai yang tadi rumusnya gitu ya. Jelas ya? Ada yang masih belum jelas? Jelas ya? Nah, ini linear turun. Kalau linear turun itu di sini gini gambarnya. A-nya itu 15, B-nya itu 30. Nah, sekarang kita tahu kalau 20 gimana? Sama kayak tadi rumusnya, ya. Berarti 30 kurang 20 dibagi 30 kurang 15. Saya kira rumusnya dia. Kok nggak saya tulis rumusnya? Rumusnya kelupaannya saya nggak nulisnya. Kalau dia berarti X min A dibagi B min A. X min A berarti kalau ini B min X ya. B min X dibagi B min A. Ya, nanti saya tambahin ya rumusnya ya. Ini kalau kita ada kondisi dingin. Jadi maksudnya gini. Kalau ada kondisi kayak gini, ada X lebih kecil dari A, terus ada X-nya tadi lebih besar dari B, itu nilainya 1. Kalau lebih kecil dari A nilainya 0, maka kita pakai grafik yang ini gitu. Memenuhi ini loh. Kalau ada X lebih kecil dari A, nilainya 0. Terus kalau dia lebih besar dari B, nilainya 1, maka kita pakai linear naik. Sebaliknya, mana linear turun? Nih, kalau ada X lebih kecil dari, lebih besar dari 0, nilainya 1. Tapi kalau dia lebih kecil dari 30, nilainya 0. Maka dia pakai linear turun. Gitu. Terus, kalau yang segitiga gimana? Ya, yang segitiga ini rumusnya ini. Ini ada rumusnya. Kalau ada punya 3 titik, kalau kita punya 3 titik, A, ada B, ada C. Kalau lebih kecil dari A-nya 0, kalau lebih besar dari C-nya 0 juga, terus kalau dia B-nya itu nilainya 1, maka kita pakai kurva yang segitiga ini. Ya. Nah, ini contoh. Ada lagi yang trapesium, yang kayak gini. Yang kayak gini trapesium, rumusnya ini. Terus lagi, ini tadi cara ngitungnya ya, nanti kalian lihat aja. Ada lagi yang bentuknya kayak gini. Bentuk bahu. Ada lagi yang kayak gini, bentuk S. Ada lagi yang kayak gini, ini S masih S. Masih S, tapi saya kasih contoh soal. Kemudian ada yang kayak gini bentuknya. Ada yang kayak gini. Nah, sampai sini dulu. Nanti kalau yang kurva V segala itu nanti itu agak susah ya. Nah, jadi gini ya, di logika Fuzzy itu kurvanya ada banyak, mulai dari kurva naik, kurva turun, segitiga, bahu, trapesium, dan seterusnya. Nah, itu gimana Bu cara makainya? Oke, kita sekarang lihat di sini ya.
Ini apa ini? Ini logika operator N. Nah, tunggu sebentar ya, kita kesini dulu. Operator N itu kan biasanya kalau di dalam himpunan itu dia intersection ya, apa namanya, irisan kan. Jadi kalau kita mau di dalam himpunan fuzzy, irisan dari A sama B itu minimumnya. Jadi kalau saya misalnya punya mu mudanya 0,6, 27. Terus, sebentar. Mu muda, terus ada lagi mu gaji tinggi 0,8. Maka yang kita ambil nilai minimumnya dari dua nilai ini, yaitu 0,6. Itu operasi logikanya. Ya. Terus kalau OR dia yang paling sebaliknya, kalau OR maka dia maksimum. Kalau not komplement 1 dikurangi ini. Ini nanti ya, yang ini nanti. Saya kecepatan nggak? Iya, kecepatan nggak? Halo. Atau kamu udah mulai bosan? Tar dulu, sabar. Ini belum masuk ke puncaknya nih. Enggak, Bu. Enggak. Bu. Saya minum ya. Kamu kan di rumah juga bisa minum. Saya juga pengen minum nih. Oke, sekarang ke sini. Ini menarik loh ya. Kalau menurut saya fuzzy itu menarik karena kita bisa menyelesaikan masalah pakai fuzzy. Nanti kita lihat gimana cara menyelesaikan masalah pakai fuzzy ya. Di dalam fuzzy itu ada 4 istilah nanti yang akan kita jumpai. Ada fuzzification, ada inferensi, ada komposisi, and then defuzzification. Ya, ini rangkaian kita bikin menyelesaikan masalah pakai fuzzy itu ini. Tapi ini nanti, ya ini nanti. Kita sekarang masih belajar keanggotaan, derajat keanggotaan. Nah, ini sistem inferensi fuzzy mulai dari sini. Nanti kita belajar ini nih, pakai MATLAB ya. Mulai dari input dulu datanya, terus fuzzifikasi, inferensi, defuzzifikasi sampai keluar outputnya ada di MATLAB. Ya, nanti belajar di minggu depan kita belajar dulu metodenya. Saya mau langsung MATLAB ya, jadi minggu depan tetap bawa MATLAB-nya ya. Karena kan kita sebagai mahasiswa era masa kini harus familiar dengan aplikasi. Ya, karena kita kan semua sekarang sudah berbasis aplikasi itu di industri. Kalau kita nggak belajar aplikasi-aplikasi yang ada di industri, gimana kita bisa mau punya daya saing kalau nanti cari kerjaan gitu kan? Ya, jadi makanya saya selalu menekankan aplikasi belajar, aplikasi ini gitu ya. Malah mungkin nanti kalian bisa, kalau memang punya concern dengan IT, ada yang bisa bikin skripsinya itu bikin aplikasi barangkali ya. Kan keren ya. Belum ada tuh yang bikin. Kalau ada, waduh mantap. Saya senang tuh jadi pembimbingnya. Nah, ini keterangan dulu ya dari sistem inferensi fuzzy. Ini saya bahas minggu depan. Kalau yang ini, kita skip dulu ya. Nah, sekarang contoh. Ini saya mau kasih contoh dulu. Buatlah grafik. Buatlah grafik fungsi keanggotaan fuzzy untuk memetakan berat badan seseorang berdasarkan nilai body mass index menjadi himpunan fuzzy, underweight, normal, overweight, sama obesity. Sebentar ya. Ada dinanya nggak? Ada. Iya sih. Bahkan untuk bisa Oke. Nah, jadi kalau ini jelas bukan boolean ya. Kenapa? Jadi sekarang kita harus bisa mulai mengenal. Kalau ada himpunan fuzzy itu ada kayak gini nih, underweight, normal. Harusnya kan underweight sama obesity kan? Ya kan? Kalau di himpunan boolean kita hanya ada 2, underweight atau obesity. Tapi si fuzzy dia bisa melingkupi ada normal, ada overweight sebelum disebut obesity. Ya kan, mana ada sih orang yang mau dibilang obesity, overweight ya nggak apa-apa lah gitu kan ya. Ya kan, karena itu si fuzzy. Ya, nah ini contoh-contoh bagaimana kita bekerja di fuzzy menggambar fungsi keanggotaan. Nah ini gambar di MATLAB-nya. Saya belum sampai ini gimana Bu menyelesaikannya. Enggak, ini hanya menggambarkan aja ya. Nanti di MATLAB kayak gini, gambarnya dia menggambarin sendiri. Kalau sekarang kan kita ngitung nih. Tapi kan kalau saya nggak ajarin ya, dapat dari mana Bu? Kok bisa kayak gini gitu kan?
Nah kalau kamu besok di MATLAB-nya itu MATLAB-nya udah langsung ngasih tahu ini gambarnya gitu kan, tapi kamu nggak tahu dapetnya dari mana itu, gitu kan. Nah karena itu sekarang saya ngajarin dulu manualnya, sehingga besok nggak usah lah, ini si MATLAB tuh udah punya nih rumus-rumus ini udah dari MATLAB semua. Jadi ketika kita masukkan input, nah keluar dan nanti dia yang ngatur sendiri. Nah tapi kan kita harus tahu gimana dapatnya, kenapa benar apa enggak dapatnya ini gitu, ya. Oke, nah ini yang mau saya bahas. Konveksi mat dye, memproduksi baju sekolah setiap hari. Permintaan baju sekolah dari distributor itu nggak tentu. Kadang naik, kadang turun, kadang tetap. Jadi di sini ada variabel apa? Dari dua kalimat ini. Variabelnya apa? Permintaan baju sekolah itu adalah variabel. Kenapa? Karena kemudian variabel tadi dikelompokkan menjadi naik, turun, tetap. Fazi bukan? Fazi. Ya. Ya, Bu. Nah, jadi variabelnya yang mana? Yang permintaan ini. Sengaja nih saya kasih tebal-tebal supaya kalian lihat, oh ya itu Fazi gitu kan. Maka ini variabelnya adalah permintaan, variabel permintaan. Kemudian sama Fazi dikelompokkan, jadi naik, turun, malah ada tetapnya. Terus tercatat permintaan tertinggi mencapai 600 baju per hari. Permintaan terendah 50 baju per hari. Untuk mengantisipasi permintaan, konveksi mat dye kemudian memiliki persediaan baju sekolah, yaitu paling banyak mencapai 100 baju per hari dan paling sedikit ada 20 baju. Tentunya di sini juga dibagi menjadi ada tetapnya. Ada banyak, ada tetap stabil, ada juga sedikit. Tergantung dong, kalau ada permintaan di sini ada tetap, berarti di bawah juga persediaannya juga bisa tetap. Artinya nggak ada orang minta, nggak ada orang order, ya itu persediaan di gudang bahannya dia ya tetap aja segitu kan. Jadi artinya di sini walaupun saya tidak menulis tetap, tapi logika kita berpikir bahwa oh kalau di sini aja mintanya tetap, berarti persediaan materialnya juga tetap dong gitu ya. Jadi di sini bukan hanya ada banyak dan sedikit, tapi juga ada tetapnya. Variabelnya apa di sini? Berarti persediaan. Coba lihat cara melihat variabel dulu ya. Kan kita akan membagi apa level fazinya itu adalah tadi ngerti ya kan kalau Krips itu adalah naik turun. Itu Krips kan, naik turun. Kalau fazi di antara naik dan turun itu ada lagi nilai yang lain gitu loh. Apa itu? Tetap. Ya kan? Jadi ini kan antara naik sama turun ada tetap. Kalau kita bilang ini yang di bawah, terus variabelnya apa? Permintaan. Permintaan itu naik, permintaan itu turun, permintaan tetap. Tetap tuh artinya nggak ada permintaan lah ya, stabil gitu. Tetap segitu, bukan nggak ada permintaan. Jadi misalkan permintaan tetap tuh permintaannya segitu, jangan naik nggak turun gitu. Ya, nah terus yang kedua, variabelnya ada persediaan. Karena dia bisa diklasifikasi menjadi banyak dan sedikit. Ya kan? Terus logikanya, kan kita kan antara permintaan sama persediaan kan, ini istilah di industri ya, kalau kita ada permintaan, ada supply demand gitu ya, ada permintaan, maka kita punya persediaan. Persediaan apa? Persediaan materialnya, persediaan bahannya. Kalau di atas yang mintanya itu tetap segitu aja, ya maka bahan saya juga ya segitu-gitu juga dong. Ya kan? Nggak ada kenaikan kok, nggak ada turun, tetap aja, maka ya tetap aja begitu persediaannya. Karena itu di sini ada dua variabel, apa itu? Permintaan sama persediaan. Di mana variabel permintaan ini kemudian diklasifikasi menjadi naik, turun, dan tetap. Persediaan juga jadi banyak, paling banyak, sedikit, dan tetap gitu. Nah, sekarang kita mau menggambarkan fungsi keanggotaan yang cocok. Tadi kan fungsi keanggotaannya kan bisa linear naik, linear turun, segitiga, trapesium, apalagi tadi? Segitiga, trapesium, bahu, S gitu kan? Ya bisa V. Nah, itu yang mana gitu? Belum aja Bu, nggak apa-apa. Maaf ya ganggu ya. Oh, maaf ya. Soalnya saya bingung, di sana ada orang juga tadi. Saya bingung banget. Kalau nggak, oh ya udah. Soalnya kalau nggak teriak-teriak nggak enak.
Oke. Paraf ya. Sama itu Bu, ada batas waktunya Bu, Ibu mau kasih tahu. Iya, ada batas waktunya ya. Oke sih. Iya. Oke ya, tunggu. Halo 2B, maaf ya. Jadi jelas nggak dari soal dulu? Dari soal dulu jelas nggak? Fazinya muncul nggak sih di sini? Gimana? Muncul ya? Kelihatan kan fazinya bahwa ini adalah masalah fazi gitu loh. Karena dia tidak bicara tentang naik turun, rendah tinggi, tapi ada nilai di antara itu gitu. Ya. Oke, next ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, ini coba perhatikan. Kalau yang punya kertas silakan, kalau nggak ngerti, bukan nggak ngerti. Maksudnya saya yakin semua gampang memahami, cuma mungkin perlu untuk memahami perlu coret-coret gitu. Mungkin ya, silakan disiapkan kertas. Nah, lihat ya, kita mulai nih. Kan variabel fazinya ada 2 tadi, yaitu permintaan sama persediaan. Jelas nggak di sini? Clear nggak? Clear, Bu. Jelas ya? Nah, sekarang lihat. Variabel permintaan ada 3 himpunan fazinya, yaitu tadi turun, tetap, dan naik. Nah, lihat lagi, ya kan? Turun, tetap, dan naik. Ada 3 himpunan fazinya. Jelas? Sampai di sini yang permintaan? Jelas, Bu. Ya, oke. Terus ada lagi variabel persediaan. Di sini tadi adanya banyak sedikit ya. Nah, jadi di sini sedikit. Kalau kita nggak kasih tetap, maka dia bukan fazi yang persediaan. Walaupun saya di soal sengaja nggak nulis tetap. Ya nggak? Saya ingin menunjukkan bahwa, ini loh, kalau fazi itu nggak cuma sedikit sama banyak. Kalau ini kan berarti hanya 0 dan 1. Tapi kalau saya tambahkan tetap, karena memang di atas itu saya nulis tetap. Artinya, relate juga dong dengan kalau permintaannya tetap, maka persediaan juga tetap. Tapi kalau ini nggak ada, maka dia bukan fazi. Tapi dia crisp atau himpunan boolean, karena hanya ada 2 aja, 0 dan 1, sedikit sama banyak. Gitu ya. Nah, kalau kita kasih di sini tetap, maka dia menjadi himpunan fazi. Oke. Jelas di sini? Atau masih belum jelas? Jelas, Bu. Oh? Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang lihat ini. Nih lihat. Oke, lihat ya. Coba saya mau minta perhatian dulu. Di sini justru fokusnya nih. Kan tadi di soal itu, mana tadi soalnya? Permintaan terendah, emang iya 50 ya? Nih ya. Permintaan terendah 50 baju sehari. Terus tertingginya 600 ya. 600 baju. Kita di variabel permintaan dulu ya. Kita lihat di variabel permintaan dulu. Ini baru saya, ini lihat nih. Permintaan. Nanti baru kita ke variabel persediaan. Permintaan terendah 50 baju per hari dan tertingginya 600 baju per hari. Sekarang dari tabel yang tadi, dari grafik tadi, kan kita harus lihat. Dari angka 50 ini, angka yang sebelah kiri 50 itu gimana gitu. Paham nggak? Ini ya, saya balik lagi ke sini. Mana tadi ya? Ini, kan tadi kan kita tahunya begini kan? Nah kan kita harus lihat, nah, yang sebelah kiri kan kita harus lihat ini nih, X lebih kecil dari A. Jadi yang lebih kecil, yang lebih kecil dari A, artinya yang dari sebelah kiri dari A itu gimana posisinya? Dia angkanya berapa? 1 atau 0? Atau dia punya level yang lain gitu kan? Lalu gimana yang di atas B? Nah sama juga, ketika kita bicarakan ini, maka kita harus juga mempertimbangkan hal-hal tadi gitu. Mana tuh? Nah ini. Bagaimana kalau permintaan bajunya kurang dari 50? Kan terendahnya dari 50. Titiknya itu tadi A-nya itu 50 kan? Nah terus yang sebelah kiri 50 itu gimana? Paham nggak? Kenapa saya harus mencantumkan ini? Bagaimana kalau ada permintaan baju yang kurang dari 50? Karena saya mau lihat angka di sebelah kiri 50 tuh gimana gitu. Ini dulu, pernyataan ini dulu jelas? Halo?
Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Nah, saya nulis di sini yang ini turun tetap naik. Turun tetap naik. Saya tulis di sini. Ya. Setelah itu kita pikirkan. Lihat nih ya. Kalau ada permintaan baju lebih kecil dari 50 per hari gimana? Ya berarti turun dong. Turun kan? Kan ada permintaan kurang dari 50. Padahal permintaan terendahnya kan 50. Berarti turun atau naik itu? Turun. Turun, Bu. Turun. Maka saya nulis di sini pasti. Nilainya 1. Pasti turun kan? Nilainya pasti. Lalu tetap. Apakah dia tetap? Padahal terendahnya 50. Ada permintaan kurang dari 50. Kan berarti nggak tetap kan? Nggak mungkin disebut tetap kan? Malah turun kan? Sehingga tetap ini saya tulis tidak mungkin tetap. Maka saya tulis 0. Kan kita mau lihat nih antara 0 sama 1-nya itu gimana gitu. Ya. Terus apakah dia naik? Uang dia turun kok. Kan permintaan bajunya kurang dari 50. Padahal permintaan terendahnya 50. Maka kalau naik kan nggak mungkin dia disebut naik. Karena itu dia disebut 0. Sampai sini dulu. Jelas apa enggak? Jelas, Bu. Jelas. And then sekarang tadi baru yang 50. Terus gimana permintaan tertingginya? Nah sekarang kita mau tahu dong. Kalau permintaannya lebih dari 600 nilainya gimana? Nilainya sebelah kanan dari B. B-nya kan 600 nih. Ya kan? Nilai sebelah kanan dari B gimana? Tulis juga sama. Karena ini masih permintaan kan? Ini permintaan. Turun tetap naik. Gimana posisinya? Kalau ada permintaan lebih dari 600 berarti dia naik kan yang pastinya. Kan bukan turun, bukan tetap. Berarti ini tidak mungkin. Maka saya tulis 0. Gitu. Sama juga dari variabel persediaan, maka saya nulis juga nih. Lihat nih, angkanya berbeda loh ya. 20 sama tadi 50 sama 600 dari soal, ya kan? Tadi kan 20 ya. Ini persediaan saya tulis lagi di sini, persediaan paling sedikit 20 baju per hari dan persediaan paling banyak tertinggi 100. Jadi kan gimana kalau kurang dari 20? Kalau sedikit ya iyalah. Permintaan sedikit kan? Kan yang persediaannya berarti sedikit kan? Tapi kan dia bukan berarti tetap. Uang paling sedikit 20, terus ada persediaan kurang dari 20, kan nggak tetap. Berarti nggak mungkin. Juga nggak disebut banyak. Karena persediaannya memang kurang dari 20 gitu. Ya. Terus kalau ada persediaan bajunya lebih dari 100 gimana? Apakah disebut sedikit? Ya enggak. Tidak mungkin, tapi disebut banyak. Karena lebih dari 100 tertingginya. Tertingginya 100, ternyata ini ditanya lebih besar dari 100 ya berarti banyak kan, yang lain berarti tidak mungkin. Begitu, coba dari sini dulu pemahamannya jelas? Jelas, Bu. Oke. Next ya. Jelas semua? Nah sekarang ini. Tunggu, gimana nih? Sekarang kita lihat di kotak satu-satu dulu. Kita sama-sama ya, mudah-mudahan apa yang saya bikin juga benar gitu. Kita sama-sama mikirnya sama-sama nih. Kan permintaan terendah 50 dan permintaan tertingginya 600. Sehingga kan dari satu kotak ini kita bisa dapat satu grafik kan. Nih. Kalau dia kurang kan berarti ada angka 50 sama 600. Benar nggak? A-nya 50, B-nya 600. Benar nggak? Itu dulu, benar nggak angkanya? Ya, Bu, benar. Ya, benar kan? Sekarang kita lihat, yang kurang dari 50 itu dia turun. Ya kan? Kurang dari 50 dia turun. Tapi dia 1 angkanya. Terus, tunggu sebentar. Kan dia turun ya, turun dia nilainya 1. Terus kalau dia lebih besar dari 600, dia nilainya 0. Jadi variabel turun kurang dari 500 itu dia 1, berarti 1 di atas gitu, ya kan? Terus dia 0 kalau di sini, di mana lebih dari 600. 0, ini gambar, kebayang nggak gambarnya? Nggak ya? Kan gini, kurang, ini angka 50. Ini soalnya kita nggak ada di papan tulis ya, jadi kalian lihat, gambarin sendiri gitu. Ini 50, titik 50, ya kan? Terus,
turunnya itu, nilai yang kurang dari 50 itu, dia nilainya 1. Berarti ke atas itu 1, Y-nya 1. Kurang dari 50 itu 1. Berarti dari 0 sampai 50 itu 1 garis ke atas. Garis lurus horizontal 1 gitu. Ya kan? Lalu kalau dia lebih dari 600, maka dia naik. Seret, naik ke atas. 1. Lebih dari 60 itu 1. Berarti garis lurus lagi. Nah, terus yang tetap kan 0 semua tuh. Kalau yang dia kurang dari 50, dia tetap tidak mungkin dia 0. Terus dari 0 ke 0 gitu kan. Terus yang naik yang tidak mungkin juga dari 0 ke 0. Jadi saya nulisnya gini. Untuk yang turun, maka kita pakai linear turun. Linear turun. Kenapa? Kenapa linear turun? Karena yang kurang dari 50 nilainya 1, Bu. Terus nilainya 1. Terus kenapa kok jadi linear turun? Kan kurang dari 50 kan nilainya 1, ya kan? Terus kan yang di antara 50 sampai 600 kan berarti dia linear ke bawah kan? Ya kan? Karena dia kan menjadi 0 kan di sini. Nih lihat nih. Ya. Lihat berarti ini. Kan tadi turun kan 1 ya. Terus yang lihat lagi di angka turun. Lihat lagi di tulisan turun. Jadi 0 gitu. Maka dia turun dari 1 ke 0 gitu. Maka di sini linear turun. Terus yang tetap lihat. Dari 0 ke 0. Tetap ya. Nih, tetap di atas sama tetap di bawah. Lihat. 0, ini juga 0. Nah, bisa kalau 0 ke 0 kan dia berarti bisa segitiga, bisa trapesium ya. Ya enggak? Kan segitiga kan gini seret gitu kan. 0 bawahnya. Atau dia trapesium, seret. Trapesium kan berarti dari sini ke sini kan dia 0. Nah, terus yang naik lihat. Dari 0 ke 1. Ini dari 0 ke 1. Maka jadi linear naik. Nah, kalau dilihat sama juga yang sebelah kanan yang persediaan ini, lihat. Yang sedikit dari 1 ke 0 nih yang bawah. Berarti linear turun juga kan? Yang tetap dari 0 ke 0. Nah, berarti kan sama. Kalau nggak segitiga dia trapesium. Terus yang banyak dari 0 banyak dari 0 ke 1, berarti dia naik. Sehingga gambarnya menjadi ini. Turun, tadi kan kurang dari 50 kan 1 kan? Berarti gambarnya ini kan, kurang dari 50 dia 1. Terus dia turun. Turunnya kemana? Ke 600. Nah, gitu. Terus yang naik, dari 50 ke 600 dia naik. Kenapa? Karena yang di atas 600 tadi 1 nilainya. Nah, terus kita lihat di sini, kita ambil yang segitiga, yang tetapnya. Tadi kan kalau nggak segitiga, trapesium. Kalau trapesium kan nggak mungkin, karena hanya ada 3 titik di sini. Kalau trapesium kan ada 4 titik kan tadi. Balik ya ke atas ya, trapesium. Nah, trapesium. Nah, kalau trapesium kan ada 1, 2, 3, 4 titik. Tapi kalau segitiga kan hanya ada A, B, dan C. Nah, di bawah tadi, nah ini kan hanya ada 2 titik, nggak bisa jadi 4 lah ini. Paling banyak kan dia 3, yaitu tengah-tengah antara 50 sama 600. Saya tulis di sini. Kita cari nilai tengah dari 50 sama 600, yaitu 50 ditambah ini bagi 2. Jadi 325. Angka 325. Ini rumusnya tinggal diganti dari rumus yang di atas dengan angka-angka yang sesuai soal. Nah, kayak gini. Ini baru permintaan ya. Nah, ini yang persediaan. Sama angkanya aja yang beda. Begitu kira-kira. Gimana? Allahu Akbar. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti apa bingung? Ngerti. Oke, alhamdulillah. Jelas ya berarti?
Nah, ini hanya salah satu contoh gimana saya membahas ini. Misalnya, kalau ada permintaan 300 baju per hari, maka berapa derajat keanggotaannya? Tinggal dilihat aja. Kalau 300 itu mana? 300 berarti adanya di turun, ya kan? Kalau 300 berarti adanya di mana nih? 300 berarti dia bisa ada di naik, bisa, ya kan? Berimpit dengan naik, dengan tetap, dan dengan turun. Gitu. Maka dihitung di perhitungannya. Ikutin rumusnya, cari rumusnya. Ini contoh, udah saya tulis juga jawabannya. Oke, itu kira-kira cara menghitungnya. Mudah-mudahan paham ya? Mudah-mudahan. Paham nggak kira-kira? Coba. Gimana? Paham nggak? Paham, Bu. Ya. Boleh nanya? Mau nanya? Jelas? Sawung, jelas nggak sawung? Jelas, Bu. Jelas? Nah, yang kita bikin tadi, minggu depan kita bikin di MATLAB. Ya. Harapan saya kalian kalau si MATLAB masih gambarnya kayak gini, kalian udah tahu kenapa kok harus gambar itu gitu. Karena sekarang kita udah belajar gimana cara logikanya dia bikin gitu. Tapi kenapa kalau harus tahu dulu? Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang tentunya harus tahu dasarnya ini gitu loh. Kenapa kok dia bikinnya kayak gitu gitu. Nanti ada pertanyaan berikutnya tuh. Kalau kita percaya sama MATLAB aja jawaban kita salah. Gitu ya. Karena kita percaya, oh pasti si MATLAB pasti bener lah gitu. Tapi ada pertanyaan yang membuat kita harus berpikir gitu. Oh ternyata MATLAB bikinnya kayak gini, berarti harusnya nanti bagaimana gitu kan. Nah itu minggu depan. Ya. Oke, jelas? Mahathir, jelas? Jelas. Jelas beneran ya? Minggu depan kalau ada yang nggak jelas kita bahas lagi deh minggu depan ya di MATLAB-nya bagaimana. Ya, saya mau absen dulu. Sudah hadir semua kan ya? Ada berapa? 20 ada yang hadir tuh berarti. Mana tadi? Ini TICK 2B ya. TICK 2B. Sekarang tanggal 13 ya, betul ya. Adinda ada? Ada Bu, hadir. Rashid? Rido? Rido? Ini selain nggak hadir ya? Rival? Hadir, Bu. Oke. Zirhan? Hadir, Bu. Oke. Tiara? Tiara? Novana? Bu, hadir, Bu. Oke. Novia? Hadir Bu. Ardi? Hadir, Bu. Saniatul? Hadir Bu. Saul? Hadir, Bu. Alfa? Hadir, Bu. Seviana? Hadir, Bu. Talia? Talia ada? Ilhan? Hadir, Bu. Ibnu? Ada, Bu. Zahira? Hadir, Bu. Zahra? 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 Zahra izin, Bu. Izin. Iya. Oke, Mahathir. Hadir. Putri. Saya, Bu. Nur Alifa. Hadir, Bu. Rabbani. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir Bu. Reva. Muhammad Reva. Hadir, Bu. Cynthia. Hadir Ibu. Oke. Reswandari. Hadir, Bu. Ya, berarti di sini yang nggak hadir ada berapa orang tadi itu banyak banget. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, ada 4. Tapi di itunya ada 20 berapa? Di
meetingnya ada sekian. Coba sekarang kameranya di on kan supaya kita bisa mau foto dulu ya. Kita foto dulu. Kira-kira gimana, ngerti apa enggak? Hah? Yang udah saya ajar kan tadi? Jelas nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Ya. Ayo Cynthia, Nur, Putri. Oke. Zirhan. Waduh, Zirhan lagi di mana Zirhan? Di rumah, Bu. Oh, di rumah. Adinda. Ya, oke. Kita mulai ya. Kita foto dulu. Senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa bawa laptop. Kita lanjut mau membahas metode-metode di logika Fauzi. Ya, di logika Fauzi lagi. Logika Fauzi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah di industri, gitu ya. Kita semua sekarang harus berbasis aplikasi. Jadi kita harus familiar dengan aplikasi-aplikasi yang ada di industri, ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu. Selamat melanjutkan kuliah selanjutnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu.